Halo, salam sehat dan juga selamat hari Jumat. Kembali lagi di channel gua dan masih topiknya kali ini soal transfer, soal lalu lintas pemain plus juga ada satu pertandingan finalisima. Ya, ini pertandingan yang mempertemukan juara Euro dan juga juara Copa America yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-0. Ya, tapi juga tetap nanti lari-larinya ke bursa transfer banyak dan sedikit ada feature yang akan gue bahas terkait dengan shifting posisi Messi. Oke, maaf, kita akan bahas dari ya finalisima dulu ya. Jadi sebelum gue bahas terkait pertandingannya dan juga isu transfer dari finalisima ini, jadi ini adalah satu hajatan yang sebenarnya udah lama dulu ya diadakan tahun 80-an. Sebenarnya udah pernah diputar oleh UEFA dan juga oleh FIFA, oleh UEFA dan juga oleh CONMEBOL, cuman sempat terhenti sekitar almost 30 years ya. Jadi 85 itu digulirkan, kemudian ada lagi tahun 93, cuman nggak jalan. Ini kan sebenarnya seperti kayak Piala Interkontinental dulu ya, yang mana Interkontinental ini masih berjalan sampai sekarang walaupun formatnya di tengah jalan sekitar tahun berapa 2004 mungkin ya, itu berubah menjadi Piala Dunia antar klub. Jadi kalau dulu hanya mempertemukan, kalau lu ingat, antara juara Libertadores dan juara Liga Champions, tapi sekarang jadi Piala Dunia antar klub. Nah, itu masih jalan nih. Tapi yang finalisima justru sempat terhenti. 85 itu pertama kali, itu namanya bukan finalisima tapi Artemio Franchi Cup, dan itu dimenangkan oleh Prancis ya, 2-0 lawan Uruguay. Kemudian yang berikutnya itu tahun 93, itu antara Argentina dan juga Denmark. Jadi Argentina waktu itu juara tahun 86, Maradona kalau lu ingat dengan tangan Tuhannya. Tapi kalau di Inggris dikatakan ini infamous goal, yes. Lawan Denmark, Dinamit Denmark yang juara tahun 92 ya, Euro waktu itu dengan Peter Schmeichel. Nah, setelah itu nggak ada lagi dan kembali diselenggarakan, dan Italia yang Argentina yang menjadi juara. Jadi Latin 2-1 memimpin saat ini, skornya ya 2-1, tapi dan dua-duanya Latinnya Argentina juga. Nah, oke, apa yang menarik dari pertandingan ini? Jadi semua tertuju pada Lionel Messi ya. Kalau mungkin gue boleh mengambil satu sudut pandang, karena piala ini atau gelar ini didapat oleh Lionel Messi hanya 1 tahun dan 9 hari kurang lebih ya. To be precise sih, bukan kurang lebih. Sejak terakhir Messi mendapatkan gelar pertamanya dia bersama tim nasional Argentina di level senior ya. Tahun lalu dia menang Copa America melalui gol tunggal Di Maria ya, di Angel Di Maria di partai final melawan Brazil. Dan setelah menunggu sekian lama ya, mungkin menunggu berapa, 34 tahun kurang lebih ya, akhirnya dia dapat gelar yang ditunggu-tunggu setelah berapa, 2 kali final Copa America, kemudian 1 kali final Piala Dunia, dan akhirnya dapat. Jadi kalau gue bisa menggambarkan ini dalam satu kalimat adalah seperti slogannya Guinness ya, success come to those who wait. Jadi sukses itu datang kepada mereka yang sebenarnya bukan wait tapi sabar, menunggu dan berusaha. Jadi selalu orang berdebat ya soal kata luck. Luck itu ada, tapi selalu berkali-kali gue katakan luck itu selalu radiusnya dekat dengan usaha kita. Jadi kalau kita mampus usaha kita, luck kita juga mengikuti. Jadi sometimes lo main di tim yang tepat di waktu yang tepat, lu juara aja bisa gitu. Seperti kalau gue ingat, gue sering ngasih contoh Roque Junior ya, 2002 itu back yang menurut gue sangat-sangat biasa banget, tapi dia berada di tim yang sangat kuat dan di era yang tepat sehingga dia bisa ikut juga mendapatkan gelar. Dan Messi agak di situasi yang agak berbeda ya, dengan segala kompleksitasnya, tapi dengan usaha yang tidak kenal lelah, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang layak untuk dia dapatkan. Dan masih lagi ada menunggu nanti bulan November untuk Piala Dunia. Mungkin bisa saja di akhir karirnya akhirnya berakhir manis dengan dapat 3 gelar dalam 2 tahun lebih, 1 tahun setengah malah ya, who knows ya. Dan ada juga kerelaan hati menurut gue di sini. Dalam arti gini, ini ada kaitannya juga dengan diskusi terkait apakah Messi pindah ke PSG itu sukses atau enggak. Ini
terjadi polarisasi. Ada yang mengatakan nggak sukses karena golnya nggak sampai 2 digit ya. Bahkan juga sangat, kalau kita bandingkan dengan dia di Barcelona jauh ya. Kemarin di PSG dia hanya mencetak 6 gol kalau nggak salah. Cuman yang orang lupa, ada proses shifting yang orang nggak ngeh di situ, dan itu tidak mudah ya. Seorang Messi yang ada di Barcelona sebagai dewa, diagung-agungkan, kemudian juga semua orang bermain untuk dia, sebagai goal getter, rumah yang sudah ditempati sejak 21 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, sejak dia umur 13, all of sudden dia harus pindah ke kota lain, ke negara lain, ke klub lain dengan situasi yang berbeda. Di Paris Saint-Germain dia bukan seorang raja, bukan seorang dewa, kemudian role-nya juga harus berubah. Ya ini nggak gampang. Dari seorang goal getter, bola ke dia, sekarang dia harus melayani Mbappe, melayani mungkin Neymar dan lain-lain, bahkan juga Di Maria. Tapi menurut gue tidak terlalu buruk, karena 14 assist yang diciptakan oleh dia di usia yang segitu, yang sudah 34, dan dia mau berubah, ini gue rasa perjuangannya nggak mudah. Kalau lu berubah di usia yang masih mungkin 20-an atau 30-an, 30, mungkin masih lebih gampang. Seperti yang terjadi dengan beberapa pemain yang dalam sejarah shifting posisi ya, seperti Lothar Matthäus, Dennis Bergkamp, Andrea Pirlo, Philipp Lahm, dan banyak lagi. Nah ini gue juga akan bahas nanti dalam satu video. Jadi gue akan bikin dalam 2 bagian, karena cukup banyak ya pemain yang berubah posisi dan sukses. Gue melis dalam 20 tahun terakhir itu, atau 25 tahun terakhir lah, ada sekitar hampir 15 pemain lah yang layak untuk gua kedepankan, dan gua akan bikin dalam satu serial dalam 2 part ya, pemain yang berganti posisi dan berhasil ya. Jadi tadi yang gue sebutin banyak banget, ada Thierry Henry, kemudian juga Antonio Valencia, Mascherano, dan banyak banget ya. Jadi itu Messi, dia di usia yang tidak muda lagi masih mau berubah, dan menurut gue itu membuat dia juga kemarin di pertandingan jadi berkontribusi ya dengan 2 assist. Ini yang gue katakan ada benang merah dari kepindahan dia ke PSG, dan juga shifting role dia, dan juga keberhasilan di Finalissima. Walaupun catatannya Italia memang sedang declining ya, dengan back-backnya udah mulai menua, kemudian juga lini depan seorang Raspadori bahkan jadi striker. Ini kan yang menjadi masalah laten lini depan Italia, yang juga seperti mirip dengan tim nasional Indonesia ya. Oke, itu dari dari Finalissima dan juga dari Messi. Sementara kita bergeser ke Rudiger. Nah, ini Rudiger sudah resmi ya berseragam Real Madrid, dan memang ini sudah sejak jauh hari digadang-gadang atau diisukan lah dia akan ke Madrid. Nah sekarang kalau kita lihat perjalanan dia, menurut gua dia harusnya sudah cukup bangga lah dengan kontribusi dia, dengan masa bakti dia selama kurang lebih kalau nggak salah 5 tahun ya. Dia di Roma tuh 2015, 2017, di situ dia mencuat ya, dia tampil bagus lah. Kemudian direkrut sama Chelsea, 30 jutaan sekian pound sterling ya kurang lebih. 5 tahun dia dapat berapa gelar ya? 5 gelar kalau nggak salah ya, termasuk yang pasti Liga Champions sudah dapat ya, sama FA Cup, sama Piala Dunia antar klub. Ya coba kita nyontek sedikit. FA Cup itu ya 1 kali, Champions 1 kali, Europa League 1 kali di Azerbaijan, gue lupa di Baku. Kemudian Super Eropa, Piala Dunia antar klub ya, jadi 5. Jadi kalau dirata-ratain sebenarnya hampir tiap tahun dia dapat. So it's time to say goodbye. Thanks untuk apa yang dilakukan, for what he's done in Chelsea. Saatnya petualangan baru, dan dia umurnya 29 kalau nggak salah. Ya, jadi kalau kita bicara dari karir dia dan juga kebutuhan Real Madrid akan di lini belakang, gua rasa ini saling menguntungkan untuk 2 pihak ya. Mungkin 3 dengan Chelsea. Mungkin Chelsea agak rugi ya kehilangan back seperti dia, tapi ya itulah, mungkin ada kaitannya juga dengan terbalance yang terjadi waktu Roman Abramovich di cut off, sehingga harus ada gunjang-ganjing, dan mungkin Rudiger saat itu memilih ya udahlah gue cabut aja gitu, dan klub waktu itu masih belum yakin ada Todd Boehly. Dan buat Madrid ya, ini kalau kita bicara ini pas banget, karena lu lihat di perjalanan Real Madrid di Liga Champions kemarin ketika mereka juara, itu kan lini belakangnya memang
apa ya, masih butuh butuh satu suntikan lagi pemain yang terutama di tengah, yang benar-benar bisa firm menemani David Alaba. Kalau menurut gue David Alaba itu apa ya, cukup firm lah untuk berperan sebagai back tengah ya, atau mungkin juga berduet dengan Militao ya, dengan Militao. Tapi ya kalau lu lihat ini kan sebenarnya nggak gampang ya, mereka baru aja selesai dari apa, era Sergio Ramos dan Varane yang cukup begitu lama padu kompak, tapi ujuk-ujuk mereka dua-duanya bubar dan langsung ganti, itu nggak gampang. Kalau satu mungkin masih oke ya, seperti di Barcelona itu kan gradasinya kan jelas. Puyol dengan Marquez, ya kalau nggak salah urutannya. Terus kemudian Marquez pensiun, kemudian datang Pique, apa namanya, kemudian duet yang baru lagi. Ini apa namanya, ada tetap benang merah yang lama yang masih tetap bermain untuk Barcelona ya. Tapi kalau Madrid kan nggak, dua-duanya langsung caw, dan back yang baru ini kita lihat masih agak rapuh, dan ini terbukti di perjalanan knockout stage. Real Madrid masih atau sering banget kebobolan ya, lawan Chelsea berapa kali kebobolan, lawan City dan sebagainya. Jadi kan kita lihat ya, Rudiger pemain yang gue rasa bisa beradaptasi dengan baik. Dan ini menarik sedikit, gue mau kasih informasi. Kalau kita lihat apa, gajinya dia itu juga ada kenaikan. Nah ini harian Marca ini membeberkan apa ya, gaji lah ya, atau ya gaji yang diterima dia waktu di Chelsea itu dikatakan di sini 6 juta euro. 6 juta euro per musim. Ya, jadi itu kalau dirupiahkan mungkin itu sekitar 90 sampai 100 miliar ya. Nanti gua akan kursin, gua akan kasih di sini. Nah, sementara setelah dia di Madrid, dia akan dapat gaji 9 juta euro. Jadi naik 50% lah kurang lebih. 9 juta euro itu kira-kira 9 tambah 5, 140 miliar lah. Jadi naik kurang lebih 50 miliar, benar. Jadi dari 90 miliar tan naik sampai 140 miliar tan. Dan masih ada lagi nih bonus sebesar signing bonus. Jadi kayak dia kan free transfer. Jadi ada kayak signing bonus, ya semacam fee transfer, tapi dapatnya ke si Rudiger semua karena dia free transfer sebesar 8 juta euro. Ini gede banget ya, berarti berapa? 120 miliar plus and another 15 million euros in commissions. Nah, ini gue juga nggak tahu nih, komisi itu mungkin untuk agen ya, dibagi-bagi, gue nggak ngerti. Gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana dia bisa beradaptasi. Dan satu hal juga, Rudiger ini bisa bermain versatile sebenarnya. Mainly dia akan memang sebagai back tengah, cuman bisa sebagai back sayap juga, either kanan atau kiri ya. Oke. Itu tadi udah dari Finalissima, dari Rudiger, kemudian dari Paul Pogba. Nah ini yang menarik nih. Gue nggak pernah ngitung detail, cuman rasa-rasanya yang gue ingat, banyak pemain yang comeback ke klub lamanya itu tidak sukses. Banyak juga yang ada juga yang sukses. Makanya gue bilang gue nggak ngitung. Cuman yang gue inget tuh kayak Gareth Bale nggak terlalu sukses, Cesc Fabregas kembali ke Barcelona juga nggak sukses. Thierry Henry agak susah nilainya karena waktu dia comeback sebenarnya kan apakah memang dia hanya sekedar menghabiskan masa tuanya atau emang dia ingin meraih sesuatu. Gue waktu itu terus terang gue nggak tahu. Mungkin lu bisa kasih penjelasan ya. Tapi memang gini, ya ini seperti istilahnya kalau balikan ke mantan ya. Jadi gini. Teori psikologinya adalah lu masih berharap skrip atau rundown itu seperti dulu, ingin mengulangi keindahan masa lalu gitu loh. Sementara waktu berubah, keadaan berubah, ya klubnya mungkin nggak seperti dulu, staffnya udah berubah, pelatihnya berubah, pemain ini pun sudah berubah dalam banyak hal, sehingga ketika lu ketemu lagi ekspektasinya kadang-kadang nggak sama. Nah ini yang terjadi dengan Paul Pogba ya. Dia itu dilepas secara gratis, ini sama kayak Pique juga, sama MU di era Ferguson. Dan Ferguson pernah bilang dia adalah kesalahan transfer terbesar dalam hidupnya Ferguson. Dan masuk akal, mungkin Ferguson berpikir
Kalau dia tidak melepas Pogba, mungkin Pogba saat ini bisa seperti Scholes-nya MU. Karena umur dia kan sekarang masih 29. Jadi walaupun Ferguson pensiun, dia bisa mendelegasikan pemain seperti dia ke pelatih-pelatih berikutnya, dan mungkin anatomi lini tengahnya MU akan lebih kuat. Dan ternyata di waktu itu dilepas, dan di Juve dia sukses ya selama 4 tahun dengan berbagai gelar. Kemudian ditarik lagi dengan rekor transfer 90 sekian juta pound sterling. Tapi dari 2016 kita lihat ini ya, setahu gue dia cuma dapat 1 gelar deh, cuman Europa League di Stockholm. Gua nyontek dulu sedikit ya. Oh, sama satu lagi Piala Liga. Jadi tahun pertama dia dapat Piala Liga, tahun kedua dia dapat Europa League ya. Dan total uang yang dikeluarkan sama MU itu 219 juta pound sterling ya. Mungkin gajinya, biaya transfer dan lain-lain. Jadi kalau dirupiahin ini, oke, gue luar kepala kurang lebih ya, mungkin sekitar hampir 4 triliun. Bayangkan lu beli pemain, gaji dia selama 6 tahun kalau nggak salah, ya 6 tahun, pokoknya keluar biaya untuk dia, mengakuisisi gaji dan sebagainya itu hampir 4 triliun, dan hanya dapat 2 Piala Liga dan Piala Eropa atau Europa League ya. Ya menurut gue sih nggak worth it ya dengan segitu. Dan masih ada lagi kalau nggak salah, gue baca itu dia dikasih duit tambahan itu, gue nggak ngerti ya. Pokoknya mungkin semacam perjanjian. Ini gue rasa almarhum siapa, Raiola ya dibalik ini semua, yaitu dapat 3,8 juta loyalty bonus. Feeling gue ya, gue nih mungkin belum terlalu baca detail, tapi feeling gue adalah ini semacam kalau lu bertahan di MU mungkin 5 tahun lu dapat sekian gitu. Mungkin itu seperti itu. Lu silakan tambahin ya. Maaf gue kalau kurang detail ya. Jadi dapat lagi tambahan 3,8 juta pound bonus. Gokil ya. Jadi ya itu nanti gue juga akan bikin satu video khusus pemain yang comeback dalam sepak bola Eropa lah ya, dalam 20 tahun terakhir, 25 tahun terakhir, yang sukses dan yang nggak sukses. Nanti untuk feature ya, supaya sedikit agak lebih rileks lah, karena ini nggak banyak pertandingan sampai beberapa waktu ke depan ya, pertandingan liga ya. Oke, itu dulu aja roundup dari gua. Ada 3 topik atau 3 atau 4 topik utama, cuman gua lebarin sedikit, gua bahas dari sudut pandang gua ya. Oke, terima kasih, selamat menuju weekend, dan terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lain. Ciao, salam sehat.